Untuk lo yang masih main binary option, lo harus berhenti main binary option sekarang. Korban kasus investasi bodong lewat platform binary option seperti Binomo bermunculan dan mulai menuntut pertanggungjawaban. Total kerugian para korban Binomo disebut mencapai 3,8 miliar rupiah. Ini sudah jelas lo nggak bakalan bisa kaya dengan cara cuma main beginian. Lo itu nggak melakukan aktivitas trading sama sekali, melainkan melakukan gambling atau judi. Terlebih lagi psikologi kalian bisa terganggu. Itu karena ketika kalian bisa melipat gandakan modal kecil, kalian akan berasumsi kalau kalian bisa deposit lebih besar lagi agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Tetapi realita yang ada, pemahaman lo salah. Kalau masih pengen bukti, kenapa para afiliator yang lo ikutin udah mulai mengamankan diri mereka masing-masing dengan cara menghapus video mereka di YouTube ataupun berhenti bermain beginian. Best believe binary ini hanya merugikan kalian. Mungkin untuk kalian yang belum percaya ini belum berlaku, tetapi pasti bakalan ada saatnya. Kalau kamu memutuskan untuk berhenti main binary option, maka yang kalian akan alami adalah hal ini. Yes, menjadi kebingungan adalah kondisi yang gue rasakan ketika gue berhenti bermain binary option dan harus pindah di market forex. Tapi nyatanya trading forex itu tidak sesimpel di binary option. Saat itu gue harus belajar kembali memahami yang namanya leverage, margin, lot size, trading setup, contract size, dan lain-lain. Dan itu sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan istilah ini nggak ada sama sekali di binary. Saat ini gue hanya ingin kembali ke masa lalu dan mengatakan ke diri gue yang dulu, lebih baik belajar di market real dari awal dibanding membuang-buang waktu di binary option. Selain kebingungan, gue juga harus mengubah mindset gue, karena mindset gue pada saat itu selalu beranggapan semuanya gampang seperti di binary option. Contohnya, ketika gue open posisi di forex, gue selalu merasa akan selalu untung mengikuti strategi open posisi dari binary option. Namun nyatanya ini sangat amat berbeda. Kalau di binary itu ada masa expire dari open posisi yang kita buka, sedangkan forex tidak ada. Kerugian profit di forex pun dihitung dari pergerakan gain atau loss dari pair dalam satuan pips, dimana itu sangat berbeda dengan binary option yang keuntungan dan loss kita sudah ditentukan oleh pihak penyedia. Yang menarik di sini, kasus binary option ini akhirnya sudah mulai diusut oleh pemerintah dan sudah banyak media yang memberitakan betapa merugikannya skema binary ini. Yap, ini bukan trading, dan sekali lagi gua harus sampaikan kalau trading itu kita melakukan sebuah transaksi jual beli atas barang yang kita punya, dan barang yang dimaksud adalah aset. Nah, apa itu aset? Secara singkatnya, aset adalah sebuah barang entah berbentuk fisik maupun tidak yang bisa menghasilkan kalian uang meskipun kalian tidur. Bukan seperti ini juga. Jadi YouTuber ini sudah mulai menghapus video-video mereka. Entah ada apa yang terjadi, tetapi semenjak binary option ini sudah mulai dilirik, mereka sepertinya mulai mengamankan diri mereka masing-masing karena mereka tahu kalau yang mereka lakukan itu adalah hal yang salah dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Ini adalah salah satu nilai plus berhenti bermain binary option, yaitu keuangan kamu menjadi lebih stabil dan tidak membuat kamu menjadi bangkrut. Karena jika kalian masih bermain binary option, sudah jelas modal kalian pasti akan habis. Kalau modal kalian masih ada pun, kalian akan melakukan deposit lagi dan mencari strategi lain yang lebih sakti. Dengan realita yang terjadi, mungkin kalian untung sekitar berapa bulan ataupun berapa minggu atau bahkan berapa hari, lalu semua keuntungan kalian habis beserta modal awal kalian, dan kalian mulai dari siklus ini lagi dari awal, yaitu deposit kembali sampai ketika kalian gak punya apa-apa, barulah kalian sadar. Siklus inilah yang membuat kalian semua menjadi bangkrut. Bahkan lebih parahnya, ketika kalian tidak memiliki uang lagi, kalian mulai meminjam kemana saja, dan itu sangat memperburuk keuangan dan kehidupan kalian. Berhenti bermain binary option juga bisa membuka mata kalian terhadap market real. Ketika kalian main binary option, kalian hanya membatasi diri kalian dari luasnya market real. Gue sendiri akhirnya bisa memahami banyak hal soal trading dan investasi di market real. Seperti ternyata kita harus punya trading plan dulu sebelum open posisi di market forex atau di market yang lain, atau mengenai penjelasan soal liquidity yang terjadi di market real, dan juga permasalahan soal time frame. Dan terlebih lagi, sampai sekarang gue masih belajar soal quant trading, atau yang lebih familiar, ternyata indikator RSI itu hanya alat mengindikasikan kekuatan harga, bukan untuk memprediksikan harga. Atau persilangan moving average yang ketika kalian lihat ada persilangan, kalian langsung open posisi, padahal semestinya ada konfirmasi maupun indikasi-indikasi tertentu, karena tidak selalu crossingan selalu menandakan perubahan harga. Semuanya yang kalian pelajari di video-video mereka masih kurang tepat menurut gue. Mungkin semuanya gue bisa jelaskan di video selanjutnya mengenai indikator dalam trading. Tidak ada caranya kaya dengan gampang, melainkan mereka menjadi kaya dengan menjualkan kalian cara menjadi kaya dengan gampang. Satu hal yang ada di benak gua, kalau sukses itu butuh waktu dan kaya itu tidak segampang yang ditampilkan di mana-mana. Jika kalian suka video ini, mohon di like. Jika kalian tidak suka, bisa di dislike dan komen apa yang kalian butuhkan dari channel ini, dan please subscribe.